Halo adik-adik di rumah, selamat bertemu dengan saya di mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Sekolah Dasar. Jadi pada hari ini saya akan bahas mengenai ruang lingkup perkuliahan pada mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah Dasar. Jadi jangan kemana-mana ya, simak video ini sampai selesai. Baik adik-adik di rumah, terutama mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS ya. Jadi mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 2 ini atau biasa disebut dengan PBSI 2 adalah salah satu mata kuliah sambungan begitu, yang disambung dari mata kuliah PBSI 1. Jadi begitu pula dengan materi yang akan dibahas nanti merupakan materi yang digabung dari atau yang merupakan sambungan dari materi PBSI 1. Jadi nanti pada ruang lingkup ini, pada ruang lingkup mata kuliah PBSI 2 ini, pertama-tama kita akan belajar tentang konsep mengenai RPP Kurikulum 2013. Jadi kita akan belajar tentang apa itu RPP Kurikulum 2013 atau RPP yang berbasis pada Kurikulum 2013 beserta dengan komponen-komponennya. Kita akan bahas tentang itu. Lalu nanti kita akan membahas lebih dalam per komponen dari RPP Kurikulum 2013. Nah, misalnya, setelah kita mengenal tentang bagian-bagian atau komponen dari RPP 2013, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang pembuatan indikator yang benar. Pembuatan indikator yang benar, kemudian pembuatan tujuan pembelajaran yang benar. Nah, pembuatan indikator yang benar itu adalah pembuatan indikator atau indikator yang disusun berdasarkan kata kerja yang operasional. Lalu, sedangkan pembuatan tujuan pembelajaran yang benar itu, tujuan pembelajaran yang benar itu adalah tujuan pembelajaran yang berunsur ABCD ya. Itu dia nanti hal-hal yang kita pelajari. Kemudian berikutnya setelah kita paham cara membuat indikator, bukan paham saja ya. Setelah kita memahami dan bisa membuat atau mempraktikkan cara membuat indikator dan tujuan pembelajaran, kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan urutan pada indikator gitu. Jadi kunci utamanya ini di indikator. Usahakan indikator yang kita susun nanti itu harus benar, sehingga nanti kita juga dapat membuat langkah-langkah pembelajaran yang benar, karena langkah-langkah pembelajaran ini kita buat berdasarkan susunan pada indikator begitu. Berikutnya, setelah kita menguasai konsep tentang penyusunan langkah-langkah pembelajaran, berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara mengembangkan materi ajar. Jadi, seorang calon guru itu harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan materi ajar. Artinya, kita nanti sebagai guru itu tidak hanya berpatokan pada buku teks, begitu, tapi kita harus mampu mengembangkan materi yang ada di buku teks untuk disesuaikan dengan konteks tempat kamu mengajar, seperti itu. Jadi kita akan mempelajari itu, kita harus bisa mengembangkan materi ajar yang akan kita ajarkan kepada peserta didik kita ya. Misalnya begini, adik-adik mengajar di salah satu sekolah di Kabupaten Manggarai. Nah, sampai di Kabupaten Manggarai ini kan ada daerah pariwisata, kemudian nanti kalau misalkan kamu mengajar di daerah pariwisata, maka kamu sesuaikan materi kamu dengan lingkungan anak-anak setiap hari.
seperti itu. Misalnya anak-anak tinggal di atau kamu mengajar di daerah yang banyak pantainya, dan anak-anak sehari-hari itu mengenal dan melihat pantai. Jadi kamu sesuaikan materi kamu itu dengan lingkungan anak sehari-hari. Begitu, misalkan jenis bacaannya, begitu ya. Jenis bacaannya itu harus disesuaikan dengan konteks lingkungan anak bermain, begitu. Itu maksudnya tadi mengembangkan materi ajar. Lalu materi berikut yang akan kita pelajari pada PBSI 2 nanti adik-adik adalah kita harus mampu mengembangkan sumber dan media pembelajaran. Sumber dan media pembelajaran artinya begini. Kira-kira berdasarkan materi yang kita ajar itu, media apa saja yang digunakan atau yang dituntut oleh materi supaya materi tersebut mudah untuk dipahami oleh peserta didik kita. Jadi sebagai guru dia harus kreatif untuk mengembangkan media agar materi yang diajar itu mudah untuk dipahami oleh kamu punya anak-anak, kamu punya murid, begitu. Berikutnya materi berikutnya itu adalah tentang konsep dasar mengenai penilaian autentik. Jadi begini, kalau misalkan nanti kita sudah paham tentang RPP, kalau kita sudah paham dan praktik membuat RPP yang berbasis kurikulum 2013, maka kita harus sampai pada tahap terakhir, yaitu tahap penilaian. Jadi kita harus bisa membuat penilaian yang berbasis pada kurikulum 2013. Jadi kita akan belajar tentang yang pertama itu konsep dasar tentang penilaian autentik dan bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk penilaian autentik, konsep dasarnya dulu. Kemudian setelah kita paham tentang konsep dasar dari penilaian autentik dan bentuk-bentuknya, kita bersama-sama belajar untuk melakukan observasi terhadap buku guru dan buku siswa. Jadi kita harus memiliki buku guru dan buku siswa, kemudian melakukan observasi terhadap isinya. Kemudian setelah melakukan kegiatan itu, kita akan diarahkan untuk apa? Untuk mengembangkan instrumen penilaian berdasarkan bentuk-bentuk penilaian autentik. Jadi kita harus bisa menghasilkan produk. Misalnya nanti kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara membuat instrumen penilaian khusus untuk penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini meliputi penilaian observasi, penilaian diri, penilaian antara teman, dan catatan harian guru. Jadi bagaimana cara membuat instrumen itu? Dan kita harus bisa menghasilkan instrumen itu, instrumen sikap, instrumen penilaian sikap, begitu. Kemudian berikutnya kita juga akan menghasilkan menghasilkan instrumen penilaian aspek pengetahuan. Jadi kita harus bisa membuat soal tes lisan, soal tes tertulis, dan soal-soal untuk penugasan. Itu adalah bagian dari penilaian aspek pengetahuan, gitu. Dan terakhir kita akan belajar tentang penilaian aspek keterampilan yang meliputi penilaian kinerja, proyek, dan portofolio. Jadi bagian ini nanti kita harus bisa menghasilkan produk, ya adik-adik. Jadi pada PBSI 2 ini kita lebih banyak untuk melakukan praktik selain konsep. Konsepnya itu tidak banyak, tetapi praktiknya itu yang lebih banyak. Oke, baik adik-adik, hal-hal yang perlu kalian pahami adalah ada beberapa nanti yang perlu kalian pelajari. Selain materi yang saya berikan, hal lain yang perlu kalian pelajari adalah kalian harus memiliki file kurikulum 2013. Kemudian selain itu kamu pelajari isinya, standar isi itu ya. Gitu. Kemudian harus memiliki buku guru dan buku siswa. Buku guru, misalnya kamu memiliki buku guru kelas 6, maka harus memiliki buku siswa kelas 6 supaya nanti mudah dalam perkuliahan ini ya. Kemudian berikutnya
hal-hal penting yang kamu perlu pelajari dari sekarang adalah tentang coba cari referensi mengenai bentuk-bentuk penilaian autentik, misalnya aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilannya. Jadi itu dia beberapa hal penting yang akan kita pelajari pada perkuliahan PBSI ini. Jadi saya berharap kalian bisa mengikuti perkuliahan ini dengan serius dan baik ya. Jadi syarat utamanya adalah harus selalu mengerjakan tugas. Kemudian jangan pernah hilang kabar. Apalagi sekarang kita melaksanakan perkuliahan dari rumah. Mohon kerjasamanya ya. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan tugas sebanyak 2 kali. Saya berharap semua tugas dikerjakan dan kalian harus berpartisipasi aktif dalam mengerjakan. Begitu juga dalam kegiatan perkuliahan daring, misalnya melalui Zoom atau Google Meet. Begitu. Kemudian kalau ada hal yang kalian mau tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Itu dia beberapa hal yang bisa saya sampaikan sore ini. Terima kasih untuk perhatian kalian.